Bab 240. Kemana dia pergi? Setelah pergi ke rumah sakit, Arthur Xiao memberitahu Ani Song tentang situasinya. Ani Song dengan enggan menggelengkan kepalanya, mendisinfeksi dan membersihkannya lagi, lalu mengoleskan obat, kemudian menyuruhnya kembali dan beristirahat dengan baik. Ketika Claire Sen hendak pergi, Ani Song tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Claire, Bibi memperlakukanmu seperti milikku sendiri. Aku hanya akan mengatakan beberapa hal secara langsung. Cederamu terlihat sangat serius, tetapi kamu tidak akan setuju untuk datang setiap hari ke rumah sakit. Kamu hanya perlu menyuruh Colden untuk mengoleskan obat, mengerti?" Wajah Claire Sen memerah ketika dia berkata, "Maaf, Bibi, aku ingat, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi di masa depan." Mendengarnya, Ani Song menatapnya tanpa daya. "Bagaimana menurutmu? Bibiku tidak berpikir kamu membuatku kesulitan, tetapi kamu tidak bisa terus berlari ke rumah sakit untuk memintaku merawat lukamu, tetapi belajarlah untuk membiarkan Colden untuk membantumu. Wanita, terkadang, kamu masih harus lebih lembut, tidak terlalu keras kepala." Claire Sen berhenti sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa Ani Song sedang mengajari cara menghadapi Colden Ye. "Bibi, jangan lupa apa yang kukatakan hari itu." Meskipun Colden tampak acuh tak acuh dan beracun di permukaan, sebenarnya hatinya sangat sensitif, perasaannya juga sangat rapuh. Penampilannya benar-benar berbeda dari hatinya. Kamu harus menemukan cara untuk menghadapinya, kau tahu. Berbicara tentang ini, Ani Song memegang tangannya. "Jangan katakan bahwa aku yang mengatakan ini kepadamu." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ani Song, Claire Sen langsung pergi ke kediaman Ye. Setelah kembali ke rumah, dia banyak berpikir sendiri, dan tiba-tiba mengeluarkan tangannya untuk berpikir tentang mengirim Sally Han WeChat. Dia tidak punya teman, hanya Sally Han, seorang teman dekat, yang baru saja bertemu kita. Ada banyak hal dalam pikirannya sekarang, dia juga ingin menemukan seseorang untuk dibagikan. Baru saja membuka akun WeChat Sally Han, Claire Sen terdiam. Memikirkan apa yang dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya, dia tidak tahu apakah harus berbagi pemikiran dengannya. Apakah dia akan memarahi dirinya? Memikirkan hal ini, Claire Sen menarik napas dalam-dalam, akhirnya meletakkan teleponnya. Lupakan saja, dia harus mengikuti kata hatinya. Jadi pada siang hari, Claire Sen ingin pergi ke perusahaan untuk mencari Colden Ye untuk makan siang, tetapi ketika dia tiba di perusahaan, dia menemukan bahwa Colden Ye tidak ada di perusahaan. Ketika bertanya, dia mengetahui bahwa dia telah meninggalkan perusahaan sangat awal. Menurut penjaga keamanan, Colden Ye meninggalkan perusahaan dengan kaki belakangnya ketika dia meninggalkan perusahaan dengan kaki depannya. Setelah mengetahui berita itu, Claire Sen memikirkannya. Pada saat itu, dia meminta Arthur Xiao untuk mengantarnya pergi, mengatakan bahwa dia akan kembali ke pertemuan. Jelas pertemuan itu sangat penting, jadi dia hanya berhenti di tengah jalan, tetapi mengapa dia meninggalkan perusahaan setelah itu? Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Lebih penting dari pertemuan? Claire Sen sedikit penasaran, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia pergi ke Gita untuk makan siang, tetapi dia tidak melihat Colden Ye sepanjang sore, dan dia tidak kembali ke perusahaan. Pada akhirnya, Claire Sen harus kembali ke kediaman Ye sendirian. Awalnya, Claire Sen mengira dia bisa melihatnya di malam hari, jadi dia tidak pernah mengoleskan kembali obatnya, karena dia ingat apa yang dikatakan Ani Song di dalam hatinya, berpikir bahwa dia mungkin bisa membantu dirinya sendiri. Jadi pada awalnya, Claire Sen duduk di sofa dan menunggu sampai dia tidak sengaja tertidur. Ketika dirinya bangun, dia menemukan bahwa ruangan itu masih kosong dan tidak ada siapa-siapa. Claire Sen tanpa sadar mengulurkan tangan dan menggosok matanya. Colden Ye masih belum kembali. Setelah menggosok matanya, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya.
Dia menemukan bahwa itu sudah jam 12 malam. Semalam ini, apakah dia benar-benar tidur di sofa selama berjam-jam? Claire Sen agak kedinginan, dengan cepat bangkit untuk mencari mantel kemudian pergi mencari Golden Ye. Ia pergi ke ruang belajar dan tidak melihatnya, jadi hanya bisa bertanya kepada pelayan pada akhirnya. Tuan muda kedua belum kembali. Pelayan itu melihatnya dan menjawab, "Nona muda kedua, ini sudah sangat larut, mengapa kamu belum beristirahat?" Mendengar ini, Claire Sen mengerutkan bibirnya dan bertanya lagi, "Aku baru saja menanyakan pertanyaan padamu, kamu belum menjawabku." Pelayan itu dengan hormat berkata, "Tuan muda kedua belum kembali, mungkin karena sibuk dengan pekerjaan, sudah larut malam, nyonya muda kedua harus istirahat lebih awal." Setelah berbicara, pelayan itu mundur. Claire Sen berdiri di sana dengan hampa, sudah sangat larut, dia belum kembali. Apa yang akan dia lakukan? Memikirkan hal ini, Claire Sen ingat situasi yang dia tanyakan di perusahaan pada siang hari. Dia meninggalkan perusahaan di pagi hari, dan kemudian dia menunggunya di perusahaan sepanjang sore tanpa melihat siapapun, dan bahkan belum kembali ke rumah. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Detak jantung Claire Sen kencang, dengan cemas mengeluarkan telepon untuk menelepon Golden Ye. Hanya setelah panggilan telepon tidak dapat terhubung, Claire Sen khawatir dan hanya bisa menelepon Arthur Xiao. Arthur Xiao berdering beberapa kali sebelum terhubung, suaranya tampak sedikit kabur, dan dia terbangun. "Siapa ini?" "Arthur Xiao, ini aku." "Hah? Siapa kamu?" Nyonya kedua." Arthur Xiao masih sedikit bingung pada awalnya, dan kemudian dia mendengar suara Claire Sen, kemudian dia sepertinya bangun tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia dengan sopan mengambil telepon untuk sementara waktu. Dia mendengar suara Arthur Xiao dari dalam, kemudian meletakkan telepon di telinganya lagi. "Permisi, nyonya muda kedua, butuh beberapa saat, apa yang aku lakukan?" Mendengarkan nadanya, sepertinya dia tidak bersama Golden Ye. Memikirkan hal ini, Claire Sen bertanya dengan hati-hati, "Aku ingin bertanya kepadamu. Bukankah kamu bersama Golden Ye hari ini?" Mendengar nama Golden Ye, Arthur Xiao sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba merasa bersalah. "Nyonya muda kedua, mengapa kamu tiba-tiba bertanya? Apakah ada masalah?" Dia belum pulang, aku sedikit khawatir tentang dia." "Apa?" Arthur Xiao jelas terkejut, "Tuan muda Ye belum kembali." Claire Sen mengangguk dan berkata, "Ya, apakah kamu tahu di mana dia?" "Sial." Arthur Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kalimat kasar, bagaimana Tuan muda Ye bisa terjerat olehnya sampai sekarang. "Jam berapa ini?" Kalimat ini adalah keluhan Arthur Xiao sendiri. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat pelan, Claire Sen mendengarnya sedikit, tetapi itu tidak benar. Dia hanya bisa bertanya dengan curiga, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Tidak." Arthur Xiao tiba-tiba bereaksi menyangkal, "Tidak apa-apa, jangan khawatir nyonya muda kedua, aku akan menelepon Tuan muda Ye dan segera bertanya." Ponselnya tidak bisa dihubungi. Claire Sen berhenti dan menggigit bibir bawahnya dengan gugup, Bisakah kamu mengantarku untuk menemukannya?" Dia sangat penasaran, apa yang dia lakukan sepanjang hari. "Nyonya muda kedua." Arthur Xiao berkata dengan bingung, "Aku khawatir ini tidak akan berhasil, sudah terlambat, dan kamu terluka. Jika kamu memberitahu Tuan muda Ye bahwa aku membawamu keluar, dia akan menghukumku." "Tidak apa-apa, lukaku hampir sembuh, aku hanya sedikit khawatir." "Nyonya muda kedua, jangan khawatir, aku akan pergi mencari Tuan muda Ye, kamu bisa istirahat lebih awal." Bersambung.